Selamat pagi adik-adik. Selamat Selamat pagi. Wah, Selamat pagi. selamat pagi. Good morning. Ohayo gozaimasu. Terus apa? Annyeonghaseyo. Ada bahasa lain yang ada yang ditahu? Mungkin Yo, siapa yang jago nih? sugeng apa? Pagi itu sugeng enjing ya, Mbak Estu. Ya, sebenarnya. Sugeng enjing. Jangan Pagi sampai pun lupa ya Mbak Manti ya bahasa Jawanya. bahasa Jawa juga. Kita bahasa yang lain jago, bahasa Jawa nggak lupa deh. Ya. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Temanya pada pagi hari ini adalah aku masih di sini untuk setia. Wah, ini kayak ada judul lagu. Mungkin kalau ada ditahu ada judul lagu Indonesia pop. Aku masih di sini untuk setia. Nah, sebelum itu, apakah ada yang mau sharing kejadian menarik apa yang terjadi selama 1 minggu ini? Ada kejadian menarik nggak selama di rumah atau mengalami pengalaman baru di minggu ini gitu? Mbak Estu mungkin ada nggak kira-kira mau sharing cerita apa untuk minggu ini? Ya, minggu ini luar biasa ya Mbak Manti ya. Ya. Karena minggu kemarin itu Mbak Estu sempat isoman. Tahu kan isoman Oh, ya. Nah, iso minggu ini mandiri udah ya? selesai. Jadi rasanya itu luar biasa ya. Jadi udah nggak di rumah terus gitu kan, Mbak bisa keluar lah Iya, gitu. Iya, betul-betul. selama 2 minggu kemarin rasanya. Wah, Wah, iya begitulah Mbak Manti. Jadi puji Tuhan sekarang Mbak Estu dari luar bisa biasa. selesai dengan baik isomannya ya. Tetap sehat. Iya, Adik-adik juga semoga tetap diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Nah, sebelum itu Mbak Mati mau bertanya. Ada yang tahu ini foto siapa? Foto apa sih ini? Ijo-ijo. tentara. 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 Tentara atau TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kalau ini Polisi. polisi. Masa sih polisi? Siapa tuh bukan? Polisi? Nah, Ya, kira-kira sifat-sifat apa saja sih yang dimiliki oleh tentara, terus juga para polisi? Kira-kira adik-adik punya jawaban apa? Berani. Sifat apa? Berani. Ada lagi? Masa berani doang? Apa? kuat. Kuat. Berani, kuat. Terus, ada lagi? Apa nih? Masa sifat berani, kuat. Terus, kalau yang namanya Korban. berkorban, karena harus menjaga keamanan negara kita. Terus kalau latihan, para tentara polisi ini kan, wah itu jadwalnya tuh teratur sekali. Berarti disebutnya apa? Kalau hidupnya tuh teratur, tepat waktu. Apa? Disiplin. Disiplin. Kemudian juga karena dia tugasnya mengabdi kepada negara, yang pasti harus punya sifat yang setia. Jadi para tentara dan juga polisi itu punya sikap yang berani, disiplin, pantang menyerah, kemudian rela berkorban dan mau melindungi masyarakat kita semua ini, dan juga tentunya punya sifat yang setia untuk negara. Nah, untuk itu kalau kelas besar biasanya untuk mengungkapkan keberanian adik-adik, nah tugas berdoa pada pagi hari ini seperti biasa ada 3, yaitu pembuka, persembahan, dan juga penutup. Adakah yang mau mengajukan diri? Pembuka? Ada tidak? Adakah? Ya, doa persembahan. Benska Aku doa. LRC doa penutup ya. Oh, Ritsi doa penutup. Coba membantu Ya, catat. doa persembahan. Persembahannya Benska, yang mau membuka siapa? Adakah yang lain? Ada Mika, ada Aga, atau Kevin, atau Ravenska, Fredrika mungkin? Doa persembahan. Benska. Kemudian penutup El Ricci ya. Masa nggak ada nih? Tinggal satu lagi pembuka.
Kalau tidak ada, nggak apa-apa deh. Hari ini Mbak Manti yang akan berdoa ya untuk adik-adik semua. Mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan sekolah minggu hari ini yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih untuk kesehatan dari Engkau juga Bapa. Kiranya berkatilah sekolah minggu kami agar boleh berjalan dengan baik. Berkatilah perangkat elektronik yang kami gunakan, berkatilah sinyal kami, dan berkatilah kami Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati waktu untuk bernyanyi, memuji nama Engkau, dan mendengarkan firman dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Amin. Oke. Kita akan mengawali hari ini, karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, kita akan pujikan lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Kok berhenti? Tuhan hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita mau pujikan lagi, kita akan katakan bahwa kita diberkati Tuhan sepanjang waktu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya, karena kita semua sudah diberkati. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Manti mau ajak adik-adik untuk ada kuis. Ini sebenarnya melengkapi ayat Alkitab. Kuisnya, jadi hanya satu ayat sih. Ini dari Wordwall, Pak Manti akan share dulu di kolom chat untuk linknya. Sebentar ya. Copy, kemudian chatnya mana ya? Chat. Oke. Ini dia linknya Wordwall. Sudah muncul ya? Silakan adik-adik klik. Ini adalah kita melengkapi satu ayat. Silakan kalau yang sudah bisa untuk dimulai, boleh dimulai. Tada. Wah, ini buah-buah roh ya, Mbak Manti ya. Betul, melengkapi buah-buah roh. Kalau tadi kita belajar sifat-sifat tentara, polisi, sekarang kita mau mengingat buah-buah roh. Nah, kita lengkapi. Hati-hati urutannya jangan sampai tertukar. Jadi ada 9 buah-buah roh. Tuh. Kalau sudah selesai, silakan bilang ya. Riji udah selesai. Wah, Rici sudah mantap. Yang lain? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah titik-titik sukacita, damai sejahtera, titik-titik kemurahan, kebaikan,
titik-titik, titik-titik lagi, dan penguasaan diri. Wah, itu di chat Benska udah ngasih tahu tuh. Wah, Benska, jangan dibocorin jawabannya dong. Udah dikasih clue. 1, katanya kasih. 2, kesabaran. Wah. Sudah? Kah yang lainnya? Oke. Buah-buah roh, yaitu kasih, kesabaran, kesetiaan. Oke. Oke, jadi adik-adik sudah semua? Jawaban yang benar, kalau misalnya tadi sudah menjawab dengan baik dan dapat skor 4, nah ini dia. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Benska nggak bisa buka linknya lagi. Nah, Benska sayang banget. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dilihat di layar dulu ya. Untuk kita mengingat-ingat kembali buah-buah roh, yaitu ada 9. Jadi adik-adik semoga kita terus diingatkan nih sikap-sikap baik seperti apa sih yang sebenarnya Tuhan mau. Nah, salah satu yang nanti akan kita pelajari di firman Tuhan adalah tentang setia atau kesetiaan. Setia itu seperti apa? Setiaan apa sih yang dimaksud? Nanti akan diceritakan oleh Mbak Estu. Oke, adik-adik kita mau pujikan lagi sebuah pujian agar semangat. Nah, di sini ada kata-kata setia. Bentar ya, share screen. Oke, kita akan pujikan setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Tuhan Yesus sudah setia sampai mati, sampai pada akhir hayatnya untuk menebus dosa dunia. Nah, kita akan mendengarkan. Setelah kita akan mendengarkan firman, mari kita persiapkan Alkitab dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke firman, kita akan pujikan firman Tuhan. Ku dengar.
di hatiku. Ku ingin bertemu subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertemu subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Untuk firman hari ini kepada Mbak Estu dipersilakan. Oke, Mbak Manti, terima kasih. Ya, adik-adik, selamat pagi semuanya. Mbak Estu hari ini akan membawakan firman, tapi ya salam kenal ya buat kalian semua. Mbak Estu sekarang jarang mengajar di kelas besar karena ada beberapa kegiatan. Jadi hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan renungan pada kalian. Oh ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba ada sukacita nggak nih hari ini semuanya adik-adik? Ada sukacita nggak ya? Kok nggak ada jawabannya ya? Pada kemana nih ya? Mana jawaban? Ada sukacita Ada hari ini? sukacita? Ya, Ada. Oh iya, ada sukacita berarti ya di kelas besar ini. Coba, kalau ada sukacita berarti mukanya bagaimana ya? Mukanya bagaimana nih? Yuk coba yuk ditunjukin yuk mukanya. Muka ini loh, muka terbaiknya kan. Senyum dong. Wih, tuh Mbak Manti udah pakai gaya begini loh. Masa kalah sama Mbak Manti? Yuk yuk yuk, yang lainnya mana nih? Iya bener ya. Wah. Oke, kalau begini kalian siap dong mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kalau tadi tuh Mbak Estu lihat-lihat mukanya tuh pada ya gimana ya, kayaknya nggak ada sukacita, gimana nanti nih firman Tuhan bisa masuk ke dalam diri adik-adik, ya kan? Ya, jadi kita harus bersukacita. Oke, Mbak Estu akan share screen. Nah, ini dia ya. Firman Tuhan hari ini bertema, aku masih di sini untuk setia. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Manti ya, tema kita aku masih di sini untuk setia ya. Jadi kita nanti diminta untuk setia. Bacaan Alkitabnya itu terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, ini bacaan Alkitabnya lumayan banyak ya, 10 ayat. Jadi nanti Mbak Es tuh boleh dong minta tolong sama kalian ya, bergantian untuk membaca. Satu anak kayaknya cukup ya, dapat satu ya. Dapat semua ya, kayaknya ya 10 Ya. anak ya Mbak Manti ya, Ya, benar ya? cukup. Pas berarti ya. Ya, nanti satu bergantian ya. Nanti ya udah Mbak Es tentuin aja. El Ricci nanti baca ayat 1, ayat yang 1, kemudian ayat 10, kemudian Benska ayat 11, Aldi ayat 12, ingat-ingat ya. Kemudian Kinar ayat 13, Natania ayat 14, Ravenska ayat tadi Natania ayat berapa Natania? 14. 14, Ravenska ayat 15, kemudian Rika ayat 16, Aga ayat 17, Mika ayat 18. Kurang ya? Kemudian siapa yang belum? Kevin ya? berapa? Kevin ayat 19. Kevin 19. Yang 20 satu lagi siapa ya? Adakah yang belum? Kayaknya Tiba-tiba ada yang buka layar jadi berubah deh. Ada yang belum disebut tadi? adakah yang belum? Siapa ya? Mika ayat 18 ya. Mika, Aga, Mika, Kevin, Ravenska. Oke, ya udah nanti kalau yang belum ntar ketahuan kan ya siapa yang belum baca ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, nanti coba kita ini ya. Oke, sebelum kita membaca, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Saat ini, anak-anak-Mu, kelas besar GKJ Tangerang mau mendengarkan
firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membaca, tadi udah berdoa ya, ayat Alkitabnya. Di sini Mbak Esa sudah menampilkan. Ya, silakan boleh dimulai dari El Ricci tadi ya. Yuk. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kemudian lanjut, siapa tadi ayat 11? Makanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, lanjut, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Oke, ayat 15. Siapa tadi yang 15? Ravenska. Oh, Ravenska, yuk. Kayaknya sepertinya tidak ada di room nih, Ravenska. Ravenska tidak ada. Oke. Oh, nih baru join Mbak Manti. Join lagi. Iya. Boleh digantikan dulu, nanti Ravenska boleh nomor terakhir. Siapa tadi selanjutnya? Ingat nggak? Rika. Bisa, yuk. Rika. Mika, boleh dibacakan ayat 15-nya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Oke, Rika, ayat 16. Yuk, ayat 16. Selanjutnya Aga berarti. Agak, yuk, agak boleh. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Oke, ayat 17. Mika. Siapa yang belum? Mika ya. Yuk. Ravenska deh, tadi belum baca kan ya? Ayat berapa? 17, ayat 17 dibaca. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, ayat 18. Mika. Jadi bingung. Kalian nggak buka kamera jadi bingung. Mika. Ayat 18, siapa yang belum? Boleh langsung dibaca. Urutannya Mika nih harusnya, Mbak. Oh, Mika. Yo, Mika. Mika tadi udah belum? Mika kayaknya udah buka ini ya, speaker ya, tapi nggak kedengeran. Apa gimana, Mika? Ya, apakah ada kendala? Oke, yaudah Mbak Esti yang baca deh ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemudian ayat 19, tadi jatahnya siapa? Kevin. Kevin, yuk. Kevin. Wah, Kevin. Halo? Ya, yuk Kevin baca ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka
buka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Oke, thank you. Ayat 20 terakhir. Sepertinya sudah. Ada yang belum? Udah semua ya? Ya, boleh deh Mbak Manti deh. Ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke, terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab kita ya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, membaca, dan merenungkannya dalam hidup sehari-hari. Ya, adik-adik, hari ini ya, ini ada beberapa gambar ya. Ini Mbak Estu perlihatkan sama kalian. Kita juga selain tadi kita sukacita, kita harus bersyukur ya kan? Bersyukur karena apa sih? Karena kita bisa bangun di pagi hari ya kan? Kemudian bangun pagi hari dengan badan yang sehat. Ya nggak? Coba mana lihat sehatannya. Badan yang sehat, terus kita bisa langsung mandi, ya kan? Terus kita bisa boleh sarapan, ya. Terus langsung kita beribadah, ya kan? Join Zoom, ya kan? Untuk mengikuti ibadah dong di pagi hari ini. Nah, ini dia nih yang kemarin hadir nih, ya kan? Wah, ini kelas besar ya. Oke, nah kita harus bersyukur untuk itu semua, meskipun memang kita masih secara virtual ya adik-adik ya, kangen ya pastinya kita untuk bertemu satu dengan yang lain, tapi memang kondisi kita masih seperti ini, jadi kita harus mengikutinya. Ya, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus untuk kita. Jadi ingat, kalau di pagi hari kita bangun tidur kan langsung berdoa tuh ya, mengucap syukur karena boleh bangun, boleh merasakan hari yang baru, ya kan, badan yang sehat, seperti itu ya. Oke, nah sekarang apalagi Selasa kemarin nih, Selasa kemarin ada kejadian apa sih? Ada yang inget nggak Selasa kemarin itu kita ada momen besar spesial ya kan? Kita merayakan kemerdekaan negara kita, ya kan, negara Indonesia. Nah, masih ingat nggak usianya berapa sih negara Indonesia 76. Oh, 76. Dan aku nonton di TV. Iya, 76 itu berarti usia yang sudah tidak ini ya muda lagi ya kan ya. Usia Indonesia ini sudah matang ya kan. 76 berarti usia untuk oma opa kita ya, mbah kita gitu kan. Wah, itu bersyukur banget kalau kita sampai di usia 76 tahun itu ya. Nah, ya adik-adik pada saat 76 tahun yang lalu itu ada para pahlawan, ya kan? Para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya kan? Tadi makanya Mbak Manti itu memunculkan siapa tuh prajurit ya, ada prajurit-prajurit gitu kan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika para pahlawan itu mau berperang, pastinya ada persiapan, ya kan? Yang harus mereka persiapkan. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan coba? Ketika mau berperang, apa yang harus dipersiapkan? Yuk. Perlengkapan senjata. Melengkapi senjata. Ada lagi? Sebelum Senjata mau doang? berperang, sebelum ingin berperang harus Apa? Agak? berlatih, berkeras. Oh, berlatih, ya kan? Kita mempersiapkan baju kita, ya kan? Baju perang, gitu kan? Kan nggak mungkin kan kita pakai baju biasa, nanti kalau kita ketembak, gitu kan? Wah, gimana gitu. Ya, jadi harus ada persiapan sebelum berperang pastinya ya, para pahlawan itu, sehingga mereka bisa mencapai suatu kemerdekaan. Mereka bisa menang ya, Indonesia bisa merdeka di 76 tahun yang lalu, dan sekarang kita bisa merasakan kemerdekaan itu ya. Jadi kita juga harus bisa menghargai ya kan jerih lelah mereka, jerih payah mereka, para pahlawan Indonesia ini. Oke adik-adik, Mbak Estu akan punya lagi beberapa gambar berikut ini, kita simak ya. Oke, nah ini gambar apa ya? Coba-coba. Pemain sepak bola. Pemain sepak
Pemain sepak bola. Iya, yang perempuan tahu kan ya, ini pemain sepak bola kan ya. Ada di sini yang suka sepak bola yang perempuan. Wah, ya ini pemain sepak bola. Siapa sih ini pemainnya? Ada yang tahu nggak? Enggak, ayo. Ayo siapa? Ada yang tahu nggak siapa dia? Kayaknya terkenal ya Mbak Manti ya di Ini Indonesia. Ciela BP. Oh iya benar, ini dia ya. Bukan BSMMS itu maksud untuk menunjukkan ini. Iya, ini BP Bambang Pamungkas, salah satu ya pemain sepak bola di Indonesia. Sekarang dia udah pensiun ya, udah digantikan sama yang muda gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi Mbak Manti udah nunjukin nih. Apa tadi? Siapa sih dia ini? Pekerjaannya apa? Tentara, ya, prajurit, ya kan, TNI. Ada yang di sini mau jadi TNI? Siapa ini yang mau jadi TNI? Ada nggak? Wah, hebat banget nih ya Mbak Manti ya, kalau sampai ada cita-cita sebagai TNI. Wah. Ya, ini prajurit TNI ya. Kemudian, nah ini dia. Kalau nggak mau jadi prajurit TNI, jadi ini aja mau nggak? Ini siap. Ini adalah petugas pemadam kebakaran ya. Ini juga pahlawan kan ya. Ya, kalau nggak ada dia saat kejadian bencana, wah bisa benar-benar nih ya habis semuanya, bisa merambat kemana-mana apinya. Ya, ini dia pemadam kebakaran. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, ini ada penyelam. Nah, ada yang suka menyelam nggak? Sukanya berenang doang. Hanya berenang doang kalau sampai dasar laut ya. Nanti kalau pandemi sudah selesai, nah kalian bisa mencoba ya. Kalau sekarang kan belum ya, masih harus di rumah dulu. Nah, Belajar berenang sih. ya, apa sih kesamaan dari gambar ini? Sama-sama memiliki. Sama-sama apa agak? Ayo, ada yang bisa menebak apa Oh ya, kesamaan ini? sebelum terkenal menjadi kayak seperti pemain sepak bola, terus pemadam kebakaran, jadi TNI, jadi penyelam yang profesional, membutuhkan latihan yang penuh. Oh iya, butuh persiapan, butuh latihan supaya bisa melakukan ya tugasnya gitu ya Aga ya. Oke, thank you Aga untuk sharingnya. Yang lain, ada yang mau mencoba menjawab? Apa sih kesamaan dari keempat gambar ini? Apa ayo? Profesi ya. Profesi, pekerjaan. Nah, selain itu, mereka itu sama-sama mengenakan semacam perlengkapan, ya kan? Ya, perlengkapan tadi selain berlatih juga harus ada perlengkapan ya yang apa namanya yang harus mereka persiapkan. Nah, karena penting banget yang namanya perlengkapan itu ketika bekerja atau beraktivitas ya orang-orang yang seperti ini ya. Kalau tidak ada coba kalau kalian perhatikan petugas pemadam kebakaran ya, kalau nggak pakai perlengkapan masuk ke gedung yang terbakar, apa yang terjadi dia? Bakar. Ya, dia bisa terbakar. Kemudian ini si penyelam, bagaimana jika menyelam tanpa perlengkapan? Dia tidak bisa, harus menahan nafas. Iya, nggak bisa menahan nafas karena nggak ada oksigen, dia kekurangan oksigen kan, dia bisa tenggelam dong, terus akhirnya mati, ya kan? Jadi butuhnya perlengkapan ya. Iya benar nggak ada oksigen ya, Mika ya. Oke, nah itu. Begitu juga yang lainnya ya, para TNI sama pemain sepak bola ini kalau nggak pakai sepatu juga sakit kan ya, nendang? Kakinya Ya kan, apalagi iya bola, Mbak itu pernah ngerasain tuh ya, ada bola datang, waduh, terus nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, wah sakit ya. Bola apa namanya ini bola buat sepak bola kan keras, begitu. Jadi harus ada perlengkapan. Oke, nah pertanyaannya, apakah di dalam hidup ini kita membutuhkan perlindungan? Tadi perlengkapannya itu seperti perlindungan. Iya. Iya ya, setuju berarti ya semuanya ya. Kita di dalam hidup kita ini membutuhkan perlindungan. Nah, kira-kira perlindungan dari apa saja sih? Perlindungan dari orang tua kita, perlindungan dari semua, perlindungan dari teman-teman kita, dan perlindungan dari Tuhan juga.
Oh, jadi minta perlindungan dari apa saja? Iya, benar. Melindungi, kita minta dilindungi ya kan. Nah, itu jadi ini kita perlindungan dari, maksudnya kita diminta untuk melindungi dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang apa ya, bahaya ya kan. Jadi kita butuh adanya perlindungan. Nah, di sini jadi bacaan Alkitab kita dari kitab Efesus ini adalah seorang Rasul Paulus. Nah, pernah dengar ya Rasul Paulus ya? Rasul Paulus ini yang menulis kitab Efesus ya. Jadi kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dia ada di penjara waktu itu saat menulis kitab Efesus. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya bukan kitab Efesus aja, tapi beberapa kitab yang lainnya, ya kan? Dia tulis gitu, banyak sebenarnya kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Salah satunya kitab Efesus ini, ya. Jadi Rasul Paulus ketika menulis dia terinspirasi nih adik-adik dari bacaan ayat kita tadi itu, dia terinspirasi dengan pasukan ya, bala tentara yang menggunakan perlengkapan. Nah, begitu juga dengan hidup kita harus diperlengkapi supaya kita bisa melewati ya kan setiap godaan, setiap tantangan gitu kan ya. Nah, nanti kita bahas nih, nanti Mbak Estu akan sampaikan beberapa hal perlengkapan senjata seorang prajurit ini. Nah, yang pertama tadi di bacaan kita itu disinggung dengan namanya ikat pinggang kebenaran. Ya kan? Ikat pinggang kebenaran ini adalah kebenaran yang kita temukan dalam Tuhan, ya. Jadi maksud dari ikat pinggang ini ketika kita membungkus kebenaran di sekeliling kita ya seperti ikat pinggang, jadi semuanya itu menyatu begitu ya. Kemudian selain ikat pinggang ada beberapa lagi perlengkapan, jadi ada 5 perlengkapan. Yang kedua itu ada kenakan kasut sepatu bot ya atau sepatu. Ya, ini juga penting nih, seorang prajurit harus menggunakan sepatu untuk melindungi kakinya ya dari kerikil, dari apapun, dari beling atau apa ya. Kalau perang kan pasti kasar ya ininya. Terus membantu seorang prajurit berlari dengan berani ke dalam medan pertempuran. Nah, kalau untuk kita ya perlengkapan ini kita diajak untuk berani mewartakan firman Tuhan ya melalui perkataan dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga ada perisai. Nah, pernah lihat nggak sih perisai kalian? Perisai pernah lihat nggak? Perisai itu kayak tameng. Apa ya? Kalau itu kayak tokoh hero yang pahlawan itu apa ya Mbak Manti? Kapten Amerika, Mbak. Oh, Kapten Amerika, betul. Kapten Amerika pernah lihat kan ya senjatanya itu kan dia. Nah, itu perisainya ya kan. Nah, perisai itu digunakan untuk melindungi dari panah musuh, dari prajurit ini Untuk menyerang. Iya, untuk menyerang. Nah, perisai ini diibaratkan sebagai iman kita di dalam Kristus, ya kan? Ya, sebagai pertahanan, ya kan? Mempertahankan gitu kan dalam hidup kita supaya kita tidak tercemar gitu, ya. Nah, ketika roh jahat itu mencoba menembakkan panah kejahatan kepada kita, nah kita bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus ya, kita sudah dilindungi. Jadi kita harus punya yang namanya perisai. Yang keempat, helm. Nah, prajurit juga pakai helm kan, atau topi ya, untuk melindungi kepala kita. Nah, siapa yang nggak mau dipakein helm kalau naik motor? Nah, itu siapa tuh? Itu juga nggak boleh tuh ya, harus pakai helm kalau berkendara naik motor. Bukan takut sama polisi. Pastinya untuk apa sih kita pakai helm itu? Untuk keamanan kita sendiri. Iya, betul. Untuk keamanan, supaya kita terlindungi, ya kan? Kepala kita terlindungi kalau misalkan ya, amit-amit ya, kalau ada kecelakaan atau apa ya, benturan, apa, kepala kita masih aman ya. Karena kalau kepala sudah terluka, waduh, udah parah berarti ya kondisinya.
Nah, itu ya. Jadi harus ada helm atau topi kan di dalam perlengkapan seorang prajurit. Di sini untuk melindungi diri kita dari pikiran-pikiran jahat, kebohongan, dan lain-lain ya. Yang terakhir, pedang. Pedang ya. Nah, pedang. Ada yang punya pedang? Pedang mainan ya pastinya ya. Pedang ini juga benar-benar dibutuhkan ya untuk melawan juga para musuh. Nah, ini Tuhan juga telah memberi kita senjata untuk melawan ya. Nah, di sini kita memiliki pedang roh yang dapat kita anggap sebagai firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita ditolong untuk melawan si jahat. Bagaimana sih kita bisa paham firman Tuhan? Ya kita berdoa, kita membaca Alkitab ya supaya kita tahu ya kan mana yang jahat, mana yang baik, kita bisa membedakannya ya. Kemudian nah ini dia tadi dari kelima senjata tadi ini ya kalau dirangkum. Jadi tadi ada ikat pinggang, ada tambahannya ya baju zirah. Baju zirah itu yang baju besi ya untuk melindungi tubuh kita. Kalau dipanah, kalau ditembak masih yang kena baju zirahnya itu kan. Nah, ini melambangkan keadilan baju zirahnya ya. Terus ada ketopong ya sebutannya kalau di itu prajurit ini atau helm. Itu untuk keselamatan. Terus ada pedang roh, ada kasut Injil. Kasut itu sepatu ya untuk damai sejahtera. Terus ada perisai iman kita. Jadi ini adalah perlengkapan senjata Allah ya, digambarkan seperti perlengkapannya seorang prajurit. Nah, kita juga harus punya nih perlengkapan senjata Allah. Kita harus keselamatan, roh, tadi buah-buah roh itu kan ya, kemudian kebenaran, damai sejahtera, iman sama keadilan. Oke. Nah, jadi adik-adik dalam cerita ini kalian diminta untuk setia. Nah, ini Bestu kasih beberapa hal untuk setia. Sudah dilakukan belum nih? Setia berdoa. Coba kita refleksikan lagi dalam diri kita. Sudahkah saya setia dalam berdoa kayak pagi hari bangun ya kan? Itu membiasakan doa pagi. Coba hari ini udah berapa kali sih berdoa? Boleh sharing? Sudah berapa kali hari ini berdoa? Sampai sekarang ini, enggak hari ini aja ya, jangan kemarin-kemarin, pasti banyak. Hari ini coba hari ini, kita hari ini aja. Nanti kalau kemarin susah ngitungnya. Kalau hari ini masih gampang kan ya. Tiap hari. Iya, tiap hari. Hari ini Aga udah berapa kali berdoa? Tiap hari, tapi sebenarnya pas berdoanya pas mau makan. Oh, mau makan. Oke, tadi pagi udah makan belum? Belum. Belum, berarti belum berdoa dong. Belum. Tapi Tadi kan berdoa sih, berdoa pembuka. Iya, tadi kan doa pembuka, doa doa sebelum firman. firman. Kalau pagi hari Aga berarti nggak berdoa dong, bangun tidur. Enggak. Nah, sekarang dibiasakan ya agak ya untuk berdoa setelah kita bangun tidur ya. Itu juga wujud kita bersyukur sama Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan gitu ya. Kemudian yang kedua, setia kepada Tuhan. Nah, setia kepada Tuhan itu apa yang harus kita lakukan ini? Mementingkan ibadah daripada yang lain. Nah, setuju nih. Berarti kalian semua setuju ya? Kalian sudah setia sekarang ya sama Tuhan. Kalian mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, padahal kalau di rumah kan ibadah di rumah ini males ya. Di TV atau film-film kan banyak tuh ya, tapi kalian lebih mementingkan ikut ibadah dulu ya, baru melakukan hal-hal yang lain. Oke, terima kasih ya. Nomor 2 sudah kalian lakukan nih. Diri kita sendiri. Ya, ini kepada ya, KPD kepada Mbak singkat. Setia sama diri kita sendiri, yaitu tidak melakukan hal yang negatif. Ya, hal-hal yang negatif tahu kan ya? Hal-hal yang negatif. Halo, tahukah kalian hal-hal yang negatif itu hal-hal yang seperti apa? Hal-hal yang negatif berarti hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan, ya kan? Ya, berbohong, ya enggak? Ya kan? Terus apa lagi? Apa lagi?
marah-marah. Nah, kan juga sama itu hal-hal yang negatif ya. Itu kalau kamu sudah tidak marah-marah, berarti kamu sudah setia sama diri kamu ya. Kalau kamu nggak berbohong, kamu juga udah setia ya. Banyak ya hal-hal negatif. Kemudian setia sama orang lain juga perlu adik-adik, yaitu menepati janji. Ya kan? Menepati janji. Siapa nih yang bilang, ya janji deh gitu. Ayo, udah ditepatin belum tuh janjinya ya? Jangan ingkar janji katanya ya. Kalau janjian, kalau janji pasti kalian begini kan? Ya, ini janji ya. Nah, sekarang susah ya kalau begini ya. Nah, biasanya pakai WA, pakai telepon ya. Iya deh aku janji gitu kan. Ya, ini juga perlu ya kita setia untuk pada orang lain, yaitu menepati janji. Nah, ini bukan hanya ini aja ya adik-adik ya, bukan hanya ini aja, berarti yang lain nggak perlu dong Mbak, perlu ya, ini hanya salah satu yang harus kita lakukan ya. Kalau kamu sudah melakukan ini, berarti udah good banget nih hidup kamu ya, udah jadi orang yang setia ya. Kayak seperti kita tema hari ini kan, aku masih di sini untuk setia ya. Nah, ini kamu poin 2 udah dapet. Bagaimana poin 1 yang belum, silahkan membiasakan juga. Ya, poin yang ketiga juga dikurangin lah. Kalau kita hilang dalam diri kita itu nggak mungkin, tapi mengurangi ya. Kalau mengurangi nggak marah-marah, terus nggak berbohong, terus apalagi susah bikin mamah marah, apa bikin papa marah. Nah, itu coba dikurangin ya hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita juga menepati janji. Oke, adik-adik. Jadi ya itu ya. Dan juga jangan lupa setia untuk berdoa tadi ya kan, membaca Alkitab supaya kalian ditolong ya. Tuhan akan menolong adik-adik untuk bertumbuh secara iman dan juga dalam mengasihi Tuhan. Oke. Itu simple ya, kita diminta untuk setia, tapi kita butuh perlengkapan yang tadi, ya kan? Jadi harus disiapkan betul-betul supaya kita bisa menjadi orang yang setia sama Tuhan. Ya, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, ini ada ayat hafalannya nih adik-adik nih. Yuk, ayat hafalannya tadi di ayat yang pertama ya, ayat 10 nih, Efesus 6 ayat 10. Coba yuk di unmute semuanya. Kita boleh boleh kita baca bersama-sama. Yuk. Sudah di-unmute? Sudah di-unmute? Yuk, di-unmute. Sudah. Oke, sudah. Oke. Ya, Mbak Esa hitung ya. 1 2 3 baru kalian baca. Ya, kalian bacanya dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu itu ya. Oke, siap semua? Siap. Ya, 1 2 3. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dalam kekuatan kuasanya. Oke, gampang ya, dihafalin ya. Ayat 10 ini akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, sudah dicatat ayat hafalannya. Nanti kalau ditanyain bisa ya. Ya Mbak Manti ya, bener ya ayat hafalannya. Oke. Ya, kita akan berdoa mengakhiri renungan kita pada hari ini. Yuk, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sudah menolong kami dalam belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini, Tuhan yang sederhana. Kiranya Tuhan memeteraikan di dalam hati kami, anak-anak kami, adik-adik kami, Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh dalam kesetiaan, dalam mengasihi Tuhan, dan juga menghormati Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan ke Mbak Manti. Ya, terima kasih Mbak Istu untuk firman-Nya hari ini. Kita belajar untuk setia sama Tuhan Yesus melalui aksi-aksi tadi, melalui berdoa kita yang secara rutin, mengutamakan ibadah, kemudian menjauhkan diri sikap negatif, gitu. Nah, oke.
Seperti ini juga adik-adik Mbak Wanti, Mbak Istu mau menghimbau kembali adik-adik jangan lupa untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, karena kita masih harus melindungi diri kita dari virus corona atau COVID-19 ini. Semoga adik-adik di sini sudah ada yang udah boleh vaksin belum sih kalau usia mereka ya? Atau Belum, Mbak, belum. ya, Usia 12 tahun yang minimal udah boleh. Kalian nomor berapa? Belum 12 kan ya? Masih 11. Oh, masih 11. Sebentar lagi berarti. apa-apa ya. Penting kita bisa sama-sama menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke, untuk itu kita akan persembahan. Jangan lupa untuk minta tolong papa mama ataupun orang lain yang ada di rumah nantinya untuk bisa membantu persembahan melalui transfer atau secara online ya. Begitu kita mau berikan persembahan kita sambil menyanyikan pujian bersyukur. Dia baik padamu, dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kau bersembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Ya, mari kita bersyukur atas pemberian Tuhan. Mari kita bawa persembahan dengan penuh sukacita. Kita juga mau mengantar persembahan dengan dalam doa. Untuk Benska yang bertugas, silakan untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah malam minggu ini sehingga kami juga dapat mengumpulkan persembahan. Berkatilah dan terimalah persembahan kami agar dapat berguna untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan dengan, nah ini kemarin aktivitas minggu lalu. Yang mengumpulkan ada Benska. Nah, Benska menuliskan katanya lirik lagu yang cocok untuk lagu yang kemarin adalah tentang 12 murid Yesus. Wah, keren, Mbak. Iya, dihias lagi Mbak Istu ya, pakai warna-warna. Iya, Demikian hiasan. Nah, untuk itu, terima kasih untuk Benska sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Untuk aktivitas minggu ini, kita juga punya. Nah, hari ini, membuat buku mini perlengkapan rohani. Ini nanti akan dikerjakan di rumah masing-masing ya, adik-adik. Jadi, adik-adik boleh, ini ada contohnya yang gambar yang di bawah ini. Nah, contohnya, jadi bisa di-print
Kalau misalkan adik punya printer, silakan print gambar. Tetapi kalau tidak punya, tidak apa-apa. Kalau memang memilih, aku mau gambar sendiri Mbak, nggak apa-apa. Atau mau membuatnya tulisan saja. Tidak perlu pakai gambar juga tidak apa-apa. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini adalah yang putih ini adalah contoh kalau untuk yang di print. Jadi nanti ada 8 kotak. Ada 8 kotak. Itu ada tadi peralatan senjata Allah. Jadi mulai ada kasut atau sepatu, ada pedang, perisai, ikat pinggang, baju zirah, dan ketopong keselamatan. Ketopong atau helm keselamatan. Nah, ini nanti adik-adik boleh print. Kalau nggak punya printer nggak apa-apa. Bisa menuliskan saja kayak hanya kata-kata kasut, atau pedang, atau perisai, atau bahkan, Mbak, aku lebih suka gambar. Nggak apa-apa, bergambar juga sesuai kreasi masing-masing. Nah, nanti akan dilipat. Contohnya seperti ini, jadi nanti dilipat jadi 8 bagian. Kemudian yang di bawah ini, jadi kayak ada bentuk kubusnya gitu di tengah-tengah. Setelah dilem dan nanti bisa terbentuklah menjadi buku. Nah, jadi nanti tekuk dan gunting gambar yang di nomor 1 tadi, 8 kotak sesuai dengan contoh, sehingga bisa menjadi buku mini. Jadi bisa dibuka-buka nih, jadi ada urutannya 1, 2, sampai ke 6. Seperti itu, adik-adik. Jadi nggak perlu, jangan terlalu merepotkan diri. Kalau misalnya tidak punya printer, tidak apa-apa. Nanti tuliskan saja atau mau gambar sendiri di selembar kertas A4. Nanti dilipatlah menjadi 8 bagian seperti ini. Seperti itu adik-adik. Terima kasih untuk aktivitasnya. Semoga aktivitas minggu ini pun juga bisa dikerjakan dengan baik ya. Kemudian kita akan menutup sekolah minggu pada siang hari ini, tapi nanti setelah ditutup dalam doa, nanti kita akan foto bersama dulu, oke? Silakan Elrici. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai Zoom sekolah minggu. Sekarang kami mau menentukan aktivitas yang lain. Berkati kami saat melanjutkan aktivitas yang lain agar semuanya lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi kita akan foto dulu. Yuk, kita foto. Untuk sesi foto dipersilakan tuh membuka semua gambarnya nih. Biar kelihatan wajah-wajahnya. Mas Ian ya, dibantu Mas Ian. Tawan ya. Halo Iya, Mas Mbak. Ian. Halo Batu semua. Oke, ada semua nih ya sepertinya. Jika mukanya nggak kelihatan. Oke, semuanya siap ya. Ini berapa kali foto, Mbak? 2 boleh, 2. Oke. 1, 2. Rici mukanya. Siap. Cika ini nggak ada mukanya. Lagi kemana ya? Cika kemana? Kamar mandi kah? Cika. Di bawah. Di bawah katanya. Bawah. Oh, yaudah. Oh, yaudah, oke. Mulai ya. Ya. Oke, semua senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kayak bebas. Kayak bebas. Oke. 1. Ini Rika nggak ada ya? Kita lagi oke. Tadi udah sempat on ya? Oke. Ya. Apa? 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Ya, Mbak. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semua. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa lagi kita minggu depan. Kita masuk kemana nih, Ser?
Ke lobby, Bu, lobby utama. Udah ini. Oh, tadi ada Jangan yang lupa